biasa adukan nama Tuhan Yesus. Kami Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia yang besar, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan dalam hidupmu, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupmu, kita harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang dalam setiap hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa hadir sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan Yesus yang hadir, yang selalu menopang setiap langkah kehidupan setiap kita. Kita mau sembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah. Sujud ya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sesembahan hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, Dia yang harus ku buat. Dia berfirman buat kita semua. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, oh, sujud di altarnya, amin, haleluya. Oh Yesus, kami terima anugerah-Mu ya Tuhan. Dia ubah hidupku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, oh, kesembuhan terjadi. Kemenangan, kemenangan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sembah, oh haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Sembah Yesus,
hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ucapkan syukurmu, haleluya. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Oh, kami memuji Engkau. Terima kasih, mari sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah. Terima kasih. Ucapkan syukurmu. Kami memuji Engkau. Terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku. Baharui hati kami ya Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Engkau anugerah terbesar bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami menyatakan Kaulah segalanya dalam hidup kami, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu tiada bertepi ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kami sembah. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kaulah termulia. Amin. Jiwaku pun menyembah. Oh, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi,
Ku bersyukur padamu, bersyukur. Amin, haleluya. Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidup kami, nyata di dalam hidup. Yes, sungguh Kaulah termulia. Jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu, karena Yesus anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, amin, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas mirror at the sound of Your name. Rising for joy at the work of Your hand. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in You. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King, amen. Mountains bow down and the seas mirror at the sound of Your name. Rising for joy for the work of Your hands. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in You. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian,
bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Shalom teman-teman, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman. Memang kita terpisahkan oleh jarak, tetapi karena teknologi kita bisa berjumpa. Satu hal yang luar biasa kalau hari ini kita bisa dipertemukan. Sebelum saya akan melanjutkan kepada satu topik yang menarik pada saat ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Mika Christian. Saya jemaat dari GBI Berkat Bagi Bangsa di Kota Surabaya. Sekaligus saya juga melakukan pelayanan di Departemen Pemuda dan Anak di Kota Surabaya juga. Oke, sebelum kita akan melanjutkan, kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami bisa diberi kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bisa belajar satu topik tentang toxic family Tuhan. Biarlah melalui tayangan ini bersama-sama kami bisa belajar, kami makin didewasakan, sehingga hidup kami makin serupa seperti Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di dalam doa saya, saat ini kita akan belajar satu topik yang dengan judul Toxic Family. Awalnya saya juga sedikit bingung, apa sih maksudnya toxic family gitu ya. Tetapi setelah saya belajar, setelah saya merenungkan, saya jadi mengerti, oh toxic itu ada suatu kondisi di mana ada satu hal yang tidak baik yang terjadi di dalam keluarga. Sebelum saya melanjutkan, saya juga mau tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah untuk merasa tidak aman atau tidak nyaman, tertekan, dan stres ketika berada di rumah? Di rumah kalian sendiri pastinya ya, jangan di rumah orang lain. Atau apakah kalian merasa tidak aman ketika berada di rumah sendiri? Mungkin sering bertengkar dengan saudara, dengan orang tua, atau dengan siapapun yang ada di rumah. Atau orang tua mungkin tidak pernah mendukung sekalipun tentang apa yang teman-teman mau lakukan atau teman-teman inginkan. Orang tua juga tidak pernah hadir secara emosional di dalam kehidupan teman-teman. Mungkin secara fisik mereka ada di dekat teman-teman semua, berada dalam satu rumah, tetapi secara emosional kehadirannya tidak dirasakan. Jadi situasi yang demikian ini itu adalah situasi-situasi yang disebut dengan situasi yang toksik di dalam keluarga. Gitu ya. Jadi hal ini akan sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan secara emosional dan juga secara spiritual dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pertumbuhan kehidupan kita. Dan ini akan bisa berdampak kepada kehidupan kita nanti ketika mungkin berkeluarga dan sebagainya, maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi umumnya ya teman-teman ya, hubungan suatu keluarga dikatakan toksik itu kira-kira ya, saya bisa merangkum dari beberapa hal yang sudah saya baca, saya pelajari, itu kondisinya disebut dengan toksik kira-kira sebagai berikut. Yang pertama, keadaan dalam keluarga itu terlalu sering mengkritik ya. Jadi mengkritik itu hal yang baik, tetapi kalau mengkritik terlalu sering ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Bahkan tidak hanya sering, tapi mengkritik dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang salah, bahkan cenderung ngawur atau seenaknya, bahkan dengan sangat keras. Jadi seorang anak yang mengalami kritikan yang terus-menerus, dia akan menjadi kerdil. Ya, saya seringkali kadang-kadang berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang saya muridkan atau dalam diskusi yang umum, saya mengatakan begini, orang yang mengalami kritikan, dia akan menjadi orang yang kuat. Ya, masukan, kritikan, saat itu akan menjadi orang yang kuat. Tapi pujian itu akan menjadikan dia besar, dia hebat. Dua hal ini penting. Jadi nggak bisa kita pisahkan kritikan tanpa pujian, atau pujian tanpa kritikan. Ini dua hal yang sangat penting. Apalagi ini dilakukan di dalam keluarga. Ini penting banget ya. Jadi kritikan akan membuat kita menjadi kuat, akan membuat kita jadi tangguh, kokoh. Tetapi pujian akan membuat kita menjadi hebat. Seorang yang akan mengalami pujian akan menjadi orang yang hebat, tapi dia akan mudah sekali tumbang. Tetapi orang yang seringkali menerima kritikan tanpa pujian akan menjadi orang yang kuat tetapi kerdil.
Ini penting banget. Jadi terlalu sering mengkritik dengan keras itu salah satu ciri terjadinya toxic family di dalam kehidupan kita. Kemudian jarang mengapresiasi seperti tadi yang saya sebutkan ya. Jadi tidak menghargai privasi, tidak pernah memberikan apresiasi, jarang memberikan pujian. Saya seringkali melatih di dalam kehidupan saya karena saya sudah berkeluarga dan saya mempunyai 2 orang anak. Saya selalu bilang kepada anak saya, tidak semua keinginanmu harus dipenuhi. Tetapi di dalam satu hal yang penting, kita juga harus bilang bahwa keinginanmu yang ini harus dipenuhi. Jadi dia harus belajar untuk mengerti bahwa tidak semua keinginannya harus diterima atau diakomodir. Tetapi dalam hal tertentu dia juga harus tahu bahwa keinginan-keinginan tertentu dalam hidupnya itu penting dan prioritas. Sehingga kita bisa memberikan apresiasi, terutama dalam hal ini ketika dia keinginan untuk diterima, itu yang paling penting. Kita harus menerima anggota keluarga kita dengan apa adanya. Kemudian yang ketiga, membuat anggota keluarga merasa insecure. Ini paling mengerikan. Saya beberapa kali di dalam diskusi dengan anak-anak remaja khususnya, mereka tuh merasa insecure. Ini bahasa yang belakangan ini begitu tren ya, bukan begitu ya. Jadi begitu tren. Bahkan seringkali mungkin karena kondisi fisiknya, kondisi keadaan yang terlihat itu tampak mungkin berbeda dibandingkan dengan keluarga yang lain. Biasanya mungkin warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, atau mungkin parasnya. Biasanya kan berbicara tentang fisik atau mungkin pendidikannya. Mungkin dia punya saudara yang berprestasi, ya mungkin dalam hal akademis seperti matematika, fisika ya. Tetapi dia tidak mempunyai prestasi yang cukup bagus dalam hal itu, dan itu cenderung dibanding-bandingkan. Dan ini akan membuat kehidupan anak itu menjadi insecure di dalam keluarga. Kemudian ada keluarga-keluarga yang keempat ya, terlalu mengatur. Jadi semua diatur menurut versinya dia. Ini juga akan berbahaya. Saya ini juga tipe orang cermat. Ya, saya juga punya kecenderungan untuk mengatur. Bahkan saya juga dalam pergumulan saya, di dalam pertumbuhan juga secara spiritual, saya ngomong, wah ini saya nggak bisa terlalu berlebihan. Tidak bisa semua orang berjalan mengikuti apa yang saya inginkan. Jadi saya belajar untuk bisa memaklumi keadaan yang ada. Tetapi pada titik-titik tertentu saya harus sangat tegas. Karena saya sedang menanam satu nilai. Contohnya seperti menaruh barang tidak pada tempatnya, jam-jam yang seharusnya kita melakukan sesuatu dengan disiplin tapi tidak disiplin. Saya sangat tegas dalam hal itu. Tetapi mungkin hal yang terlalu kecil-kecil ya saya tidak bisa saya begitu ketat, karena akhirnya orang-orang ada di sekitar saya kan menjadi tidak nyaman, gitu ya. Jadi tetapi mengatur itu harus ada. Jadi aturan di dalam rumah itu harus ada. Kalau tidak nanti berbahaya. Jam malam seenaknya, bukan pulang malam tapi pulang pagi justru. Atau kita mau makan seenaknya, mau bangun tidur seenaknya, nggak bisa. Harus ada keteraturan, tapi jangan terlalu mengatur. Ya, bahkan manipulatif itu aturan dibuat untuk kenyamanan seseorang. Itu juga tidak boleh terjadi. Kemudian yang kelima, tidak mau mendengarkan orang lain. Jadi saya itu punya satu pemahaman ya. Anak-anak pada usia tertentu dia harus mengikuti apa yang orang tua inginkan. Tapi dengan pemikiran atau asumsi orang tuanya adalah orang-orang tua yang dewasa secara karakter maupun spiritual. Tetapi pada satu titik tertentu anak-anak harus didengarkan. Saya juga diskusi dengan istri saya selalu bilang tidak ada anak yang ngatur orang tua. Ya, tetapi pada satu titik tertentu kita harus mendengarkan anak-anak. Jadi anak-anak harus dilibatkan di dalam keputusan-keputusan keluarga. Saya bersyukur ketika saya dulu masih SMP, SMA, saya punya orang tua sudah melibatkan saya di dalam keputusan-keputusan dalam keluarga. Ini penting banget. Tetapi ada beberapa keluarga tidak mau melakukan itu, bahkan cenderung mengatur sedemikian rupa sehingga anak tidak mempunyai peran di dalam keluarga. Adanya kekerasan fisik dan verbal. Kalau kekerasan fisik mungkin hari-hari ini ya kita masih mendengar ada berita-berita tentang kekerasan fisik. Tetapi yang sering terjadi justru yang bahkan terabaikan adalah kekerasan secara verbal.
dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan, mungkin maaf kata seperti perkataan yang kamu itu kok tidak ganteng seperti kakakmu, atau perbandingan. Jadi perkataan-perkataan yang verbal yang melemahkan. Jadi tidak hanya kekerasan secara fisik, tapi kekerasan secara verbal. Sehingga itu menjadikan trauma-trauma masa kecil yang membuat dia menjadi kerdil dan dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Oke ya, jadi itu kurang lebih ada 6 hal yang terjadi di dalam keluarga yang toksik. Ya, saya tidak mulai supaya cepat aja. Di dalam Alkitab itu ada satu hal yang cukup menarik di mana kita bisa belajar bersama, yaitu di Kejadian 37. Ya, teman-teman saya harap bisa membuka Alkitabnya masing-masing di Kejadian 37. Ini menceritakan tentang Yusuf, ya, dan saudara dan orang tuanya. Singkat cerita, di sana ada beberapa tokoh, yaitu ada Yakub, Yusuf, dan saudara-saudaranya. Kita mau belajar sedikit tentang Yakub. Semua tahu bahwa Yakub ini punya cerita masa lalu, yaitu apa? Menipu. Dia menipu ayahnya Ishak supaya dia mendapatkan hak kesulungan, gitu ya. Kalau kita mau belajar, ya, di Kejadian 37 ini, akhirnya anak-anak dari Yakub ini, mereka menjadi anak-anak yang tidak bisa diatur, bahkan anak-anaknya menipu Yakub. Jadi kejadian di masa lalu itu akan bisa menjadi dampak di kejadian yang akan datang. Oleh karena itu teman-teman, lewat hal ini saya mau katakan, kita harus belajar untuk bisa memutuskan hal-hal yang tidak baik di dalam keluarga. Itu kita harus dengan sangat hati-hati, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan supaya itu tidak membekas dalam hidup kita, dan akhirnya kita akan melakukan di dalam keluarga kita sendiri nantinya. Jadi Yakub juga melakukan sikap pilih kasih kepada Yusuf dengan membuatkan jubah yang mewah, dan Yusuf pun tidak dilibatkan di dalam pekerjaan dari saudara-saudara. Jadi Yusuf tuh karena dia anak kesayangan, Yusuf banyak tinggal di rumah dan dia menikmati segala fasilitas yang ada. Sedangkan saudara-saudara mungkin ke padang, menggambarkan domba dan melakukan aktivitas pekerjaan yang mungkin tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Jadi Yakub ini pilih kasih. Sebenarnya dosa ini pun juga dilakukan oleh siapa? Ishak, ayahnya Yakub. Karena Ishak sendiri pun pilih kasih. Dia lebih mengasihi Esau dibandingkan Yakub. Ternyata dosa dari Ishak itu turun kepada Yakub. Dan ya, dosa dari Yakub turun kepada anak-anaknya. Ini hal yang perlu kita pikirkan dengan hati-hati. Jadi toxic family ini tidak bisa kita biarkan atau kita diamkan. Karena ini akan mendatangkan suatu hal yang merugikan, bahkan mencelakakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke ya, jadi kita mau belajar dari Kejadian 37. Poin-poin dalam Kejadian 37 ini akan saya sampaikan di poin-poin berikutnya. Jadi ayo kita mau perhatikan lebih lagi. Kemudian ada satu pertanyaan, kemudian caranya bagaimana kita itu bisa menghadapi keluarga yang toksik? Kalau mungkin ada di sekitar kita, keluarga kita, entah orang tua kita, saudara kita itu yang toksik, terus bagaimana cara menghadapinya? Satu hal yang harus kita mengerti, bahwa kekristenan tidak pernah bersikap pasif. Jadi hanya berdiam diri, kita menghindar, mengunci pintu kamar kita menyendiri. Pokoknya aku tidak mau toksik. Akhirnya kemudian jangan-jangan justru dengan sikap kita seperti itu, kita menjadi toksik bagi yang lain. Tetapi justru kita tuh dipanggil untuk berperan aktif dimanapun kita berada. Dalam hal ini di rumah. Jadi sebisa mungkin, yang pertama ya, sebisa mungkin hindari sumber masalah dengan pelaku toksik. Kalau kita tahu bahwa anggota keluarga kita ini belum dewasa, belum mengalami pemulihan, belum bertobat, perkataannya masih menyakitkan, pedes dan sebagainya, kita ya jangan mancing-mancing dengan sikap kita yang seenaknya di depan dia. Ya, udah tahu bahwa dia tuh suka nyindir-nyindir kita dalam urusan fisik, tetapi terus kita juga pakai pakaian dengan cara yang tidak baik, atau makan mungkin juga seenaknya, juga membuat tubuh kita mungkin menjadi tampak tidak baik untuk dilihat di depan dia khususnya ya. Kita juga jangan melakukan itu, hindari sumber masalah. Tetapi bukan cuek.
tetap berkomunikasi. Ya, saya dalam hal ini belajar banyak dengan istri saya. Dalam hal ini istri saya paling jago. Jadi dia bisa menerima orang lain begitu apa adanya. Kalau saya sendiri kadang-kadang masih sering bergumul dalam hal ini. Tetapi kita mau belajar. Jadi hindari sumber masalah dengan pelaku toksik, tetapi bukan cuek, tetap berkomunikasi. Ya, bukan menyendiri, menghindar. Kira-kira bentuknya seperti apa? Tidak ikut campur saat kondisi sedang carut marut. Kita tahu orang tua kita mungkin sedang mengalami masalah, gitu ya. Kadang-kadang kita mau biarkan mereka untuk menyelesaikannya dulu, tidak usah ikut campur. Atau hindari membicarakan topik yang memancing emosi. Kalau kita tahu orang tua kita itu sensitif dalam hal tertentu, ya sudah jangan dipancing-pancing dengan hal itu. Bicarakan hal yang lain, yang orang tua kita senang atau saudara kita senang. Tetap harus ada komunikasi, ya. Terus segera hentikan percakapan yang memanas atau jauhi orang yang memancing masalah. Kalau ada perkataan sudah mulai panas, ya sudah. Kalau bahasa Surabaya itu diselimurkan atau mulai dibelokkan kepada topik-topik yang lain. Yang kedua, tidak semua hal harus diceritakan. Nah, ini kita mau belajar dari Yusuf, teman-teman ya. Di bagian Kejadian 37 tadi, di bagian ayat yang ada, Yusuf itu mendapatkan mimpi. Kita semua tahu Yusuf mendapatkan mimpi di usianya ke-17 dan dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang sudah iri dengan Yusuf karena tindakan diskriminatif orang tuanya Yakub kepada Yusuf. Wah, makin panas dia. Ya. Jadi tidak semua hal harus diceritakan. Apalagi kita tahu mungkin kita memiliki kecerdasan yang cukup baik dibandingkan keluarga yang lain. Kita nggak usah pamer-pamer, dapat nilai pamer-pamer. Itu memancing membuat orang tua kita terus membanding-bandingkan kita dengan mungkin saudara kita yang lain. Nggak usah. Jadi kadang-kadang kita harus minta hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa bersikap dengan tepat. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, kadang-kadang kita cukup untuk diri kita sendiri, menutup mulut kita atau menceritakannya kepada anggota keluarga yang tepat. Karena kadang-kadang kita juga perlu tempat untuk bercerita, bukan? Tetapi pastikan kita bercerita kepada orang yang tepat. Sekali lagi saya mau katakan, perlu hikmat dari Tuhan, tuntunan dari Roh Kudus. Ya, putuskan mana yang boleh diceritakan, mana yang tidak harus diceritakan, mana yang tetap menjadi rahasia, mana yang harus diceritakan. Putuskan dengan bijaksana, gitu ya. Jadi hal yang sama juga kita berlaku untuk kita dalam memandang urusan orang lain. Jangan kepo-kepo. Ya, jangan kepo-kepo. Kalau memang itu menjadi rahasia, sudah biarkan. Dia tidak usah kita melakukan tidak untuk cari tahu gitu. Tidak usah. Santai saja. Kemudian yang ketiga, kita cara menghindari keluarga yang toksik? Katakan tidak dengan tegas. Jadi katakan tidak dengan tegas. Terkadang memang nggak mudah untuk katakan tidak, apalagi kita mungkin sungkan atau kita mungkin terjebak pada satu keadaan. Nanti kalau aku butuh bantuan atau aku butuh sesuatu, nanti saudaraku akan bilang tidak juga. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Kita harus bisa katakan tidak dengan tegas untuk hal-hal yang memang itu tidak tepat. Contohnya, mungkin ada anggota keluarga kita ngajak kita keluar sampai pagi, sampai dini hari, larut malam. Kita harus katakan enggak, aku harus di rumah. Aku harus menghormati orang tua dengan datang sudah ada di dalam rumah di waktu yang tidak terlalu malam, gitu ya. Katakan tidak dengan tegas. Dan yang keempat, ubah ekspektasi menjadi adaptasi. Nah, ini yang paling penting. Ya, kadang-kadang kita tuh memberikan ekspektasi yang cukup tinggi kepada seseorang. Nah, kita harus belajar untuk menerima dengan cara beradaptasi. Ya, jangan menerima cuma di dalam hati, tetapi kita mau beradaptasi. Kalau kita tahu, ya, saudara kita tuh mungkin suka memasak dan sebagainya, ya sekali waktulah kita mau mendampingi dia memasak bersama, supaya ada komunikasi dan bisa terjadi suatu persekutuan yang indah di dalam keluarga. Jadi penerimaan itu satu kata kunci yang sangat amat penting di dalam hubungan apapun sebenarnya. Tidak hanya di dalam keluarga, di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, penerimaan itu penting. Bahkan saya mengatakan kepada beberapa pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja lokal, di dalam kita memuridkan adik-adik yang ada di gereja lokal, saya bilang kata kuncinya nomor satu itu bukan aturan, tetapi penerimaan. Ketika seseorang itu diterima, maka dia itu akan lebih mudah untuk diubahkan. Ya, sama. Kita kan kadang-kadang berharap orang lain itu berubah,
tetapi kita tidak mau menerima dia. Percayalah, kalau kita sudah menerima dia, terutama hati kita paling tidak menerima keadaannya, orang itu akan lebih mudah untuk diubah. Kemudian poin yang kelima, jangan ragu untuk kita tuh berkonsultasi dengan orang-orang yang profesional. Kalau di dalam kehidupan bergereja, ya kita bisa berdiskusi, berkonsultasi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja yang kita anggap dewasa. Ya, orang yang bisa kita ajak berkonsultasi, berdiskusi, mendoakan suatu keadaan yang mungkin tidak baik di dalam keluarga kita. Jangan berdiam diri. Intinya adalah jangan berdiam diri. Ketika kita berhadapan dengan keluarga yang toksik, kita tidak boleh menjauhkan diri, justru kita bertindak aktif. Tetapi tentunya dengan hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Poin-poin terakhir. Ya, kalau dari kisah Yakub tadi, kita tahu bahwa Ishaknya punya tindakan diskriminatif dengan mencintai Esau. Akhirnya Yakub juga melakukan tindakan yang sama. Ini kalau di dalam bahasa psikologinya yang saya tahu itu disebut dengan black box. Saya teringat ada satu cerita, teman-teman. Suatu ketika ada satu keluarga, ya ini katanya sih kisah nyata. Ya, tapi saya tidak tahu keluarga ini, tapi ini kejadian. Ada seorang pembicara dari luar negeri datang ke Indonesia pada waktu itu, dia bercerita tentang satu keluarga di Amerika di mana dia tinggal. Dia bilang begini, keluarga ini awalnya baik-baik saja, tetapi orang tuanya tiba-tiba mengalami masalah hukum karena melakukan tindakan pencurian. Ya, tindakan pencurian. Karena bermasalah dengan hukum, akhirnya ayahnya ini tadi mencuri, ditangkap oleh polisi, dan akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang berantakan. Setelah sekian waktu, ayahnya akhirnya dibebaskan. Tetapi anaknya, ya salah satu anaknya yang laki-laki, begitu benci dengan orang tuanya, sehingga dia tidak mau berkomunikasi dan sebagainya. Dan keluarga ini menjadi berantakan. Saking bencinya dia akhirnya bilang, aku tidak mau seperti ayahku. Dia bilang begitu. Waktu terus berlalu, akhirnya si anak ini menjadi pria dewasa dan dia akhirnya punya pekerjaan. Karena kebenciannya kepada orang tuanya, akhirnya pada satu titik tiba-tiba keluarga dari anak ini juga mengalami masalah. Kenapa? Ternyata anak ini melakukan tindakan korupsi di dalam perusahaan di mana dia bekerja. Artinya apa? Ketika kita tuh fokus pada seseorang, ya tingkah laku seseorang, tanpa disadari, tingkah laku orang itu akan mengalami duplikasi dalam hidup kita. Kalau dalam teknik marketing, ini disebut dengan black box, teman-teman ya. Kalau kita tahu ada orang lain yang kalau berbicara tangannya seperti ini, biasanya supaya kalau kita sebagai marketing yang baik, kita akan paling tidak mendekati. Meskipun kita mungkin tidak punya kebiasaan yang sama, tapi kita mendekati. Kalau mungkin orang itu duduknya dengan kaki disilangkan, kita juga sama. Bahkan mungkin gaya guyonnya, cara berbicaranya, pilihan kosakatanya, kita berusaha untuk meniru. Ini disebut dengan black box. Ya, untuk hal-hal yang positif, ini akan bagus. Tetapi ini juga bisa berbahaya untuk hal yang negatif. Jadi kita harus bisa mengampuni keluarga-keluarga kita yang mungkin menyakiti hati kita, melukai hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terlepaskan, supaya kita bisa terlepaskan, ya. Supaya kita tidak terikat dengan dosa yang sama, kesalahan yang sama, dan kita bisa dibebaskan dari hal yang buruk itu. Oke ya. Jadi lantas bagaimana ketika menghadapi keluarga yang toksik? Yang pertama, kita harus introspeksi diri dengan memahami kebutuhan diri, kelebihan dan kekurangan dari yang ada di dalam keluarga kita. Kita harus introspeksi diri dan kita harus memahami kebutuhan keluarga ini sebagaimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita bisa bertindak dengan cara yang tepat. Kalau bahasa rohaninya, kita harus menginsafkan diri kita. Kita harus minta hikmat Tuhan, kita minta ampun atas kelemahan kita, dan kita minta hikmat Tuhan agar setiap kelebihan kita itu dapat memberikan manfaat di dalam keluarga. Oke ya. Terus yang kedua, kita harus putus rantai toxic family. Dengan cara apa? Kita harus menolong anggota keluarga yang mengalami kelemahan. Dengan kita membangun komunikasi yang baik, kita harus menuntaskan. Kalau perlu ada persekutuan di dalam keluarga, itu dilakukan dengan sangat-sangat serius dan konsisten. Kalau perlu kita undang orang lain untuk bisa membantu di dalam memecahkan masalah.
Dan yang paling penting teman-teman, ketika kita menghadapi suatu keluarga yang toksik, teman-teman harus bertindak dengan segera. Ya, kalau kita membaca satu ayat bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, itu juga sama terjadi di dalam keluarga yang toksik. Toksik dalam keluarga kita saat ini itu akan memberikan pengaruh dalam hidup kita, sehingga itu akan memberikan toksik juga di dalam pergaulan-pergaulan kita yang lain. Meskipun konteks tentang ayat itu ditulis tentang penyesatan terhadap jemaat di Korintus, itu juga berlaku di dalam kehidupan kita, supaya nilai-nilai firman Tuhan yang sudah kita terima itu dapat teraplikasi dengan maksimal. Dan kalau kita mungkin saat ini sedang berhadapan dengan keluarga yang toksik, anggota keluarga yang belum dewasa, ayo kita mau bertindak aktif, membangun komunikasi, dan kita mau minta Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan teman-teman tentang toxic family. Ayo kita mau belajar dari keluarga Ishak, Yakub, ya, supaya kita tidak terjebak kepada satu kehidupan yang buruk di dalam kehidupan kita yang akan datang. Karena setiap kita pasti rindu mempunyai keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya di muka bumi. Terima kasih. Mari kita akan tutup bagian ini dengan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami begitu lemah, kami punya kekuatan yang terbatas. Tetapi oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, Engkau menyanggupkan kami untuk kami bisa hidup dalam keluarga dimanapun kami Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat. Kalau mungkin di sekitar kami ada keluarga-keluarga yang mungkin masih belum dewasa, belum bertumbuh secara baik di dalam karakter maupun secara spiritualitas mereka, pengenalan mereka terhadap Engkau Tuhan. Mari Tuhan, pakai aku, pakai setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi mereka. Kami menjadi penolong bagi orang tua, menjadi penolong bagi kakak maupun adik kami, Bapak. Terima kasih. Kami tahu Kau begitu baik atas keluarga kami. Kau memulihkan keluarga-keluarga yang ada. Bagi keluarga-keluarga yang mungkin dalam kondisi yang toksik, keluarga-keluarga dari sahabat-sahabatku Tuhan, teman-temanku yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, agar keluarga-keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.